Assalamualaikum, salam pendidikan. Sahabat Key2 Learning, selamat datang di channel pendidikan Key2 Learning bersama Kak Iqbal. Channel pembelajaran ini di format khusus untuk siap sukses seleksi tes CPNS, sukses seleksi dunia kerja termasuk BUMN, juga sukses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kali ini kita selancari salah satu materi tes intelijensia umum, SKD tes CPNS, yaitu bagian dari kemampuan verbal, tepatnya analogi. Kak Iqbal sengaja tambahkan sinonim dan antonim sebagai dasar, karena sinonim dan antonim itu adalah dasar, salah dua dari dasar pemahaman analogi. Sahabat Key2 Learning, 25 soal analogi plus sinonim dan antonim yang asyik dan menarik akan menemani spot otak kita kali ini. Mulai dari dasar analogi yaitu sinonim dan antonim hingga insya Allah mahir analogi. Sahabat Key2 Learning, 2-3 bulan bukanlah waktu yang panjang untuk mempersiapkan diri meraih sukses tes CPNS. Bahkan sebenarnya waktu 2-3 bulan itu terbilang terlalu singkat. Ada syarat penting di dalam proses mempersiapkan diri, yaitu materinya harus terencana, tersusun rapi, sistematis, sesuai dengan ruang lingkup tentu saja, dan yang sangat penting harus banyak latihan soal. Latihan, spot otak dengan latihan soal. Sahabat Key2 Learning, kita mulai dengan sinonim. Prinsip sinonim sangat sederhana, semakna. Boleh juga disebutkan bahwa artinya sama. Sebenarnya untuk sinonim dan antonim itu kemungkinan besarnya tidak muncul di dalam tes-tes yang jumlah soal kemampuan verbalnya terbatas atau sedikit. Akan lanjut pada tahapan soal analogi langsung. Alasan yang lain adalah karena sebenarnya sinonim dan antonim itu berada pada kualifikasi C1 dan C2. Sementara untuk tes-tes seleksi yang membutuhkan kualifikasi analitik, maka dibutuhkan C3 ke atas. Tetapi sinonim dan antonim perlu untuk dengan cepat Kak Iqbal visualisasikan, contohkan, dikarenakan sejatinya sebagian dari analogi itu nafasnya, roh dasarnya ada pada sinonim dan antonim. Kita mulai dengan soal nomor 1 kita. Rangsangan. Nah, sinonimnya mana? Daring. Tentu saja bukan. Dalam jaringan ya. Respon atau tanggapan bukan. Imunisasi. Suntikan untuk peningkatan imun juga bukan. Kelasi adalah awak kapal. Stimulus. Nah, itu adalah yang semakna atau sinonim dari rangsangan. Kita lihat soal selanjutnya, transendental. Kata transendental ini sinonimnya berkaitan dengan hal-hal spiritual, sesuatu yang gaib, dan untuk jawaban kita yang tersedia adalah abstrak boleh, lumrah tidak, insidental tidak, luar biasa bukan, jelas bukan, berarti jawabannya adalah abstrak. Kita lihat soal kita yang ketiga. Sahih. Biasa kita dengar orang mengatakan sahih. Ketika ada seseorang mengatakan sesuatu, dia akan menjawabnya dengan sahih. Apa maknanya adalah betul. Sahih itu semakna dengan benar. Kita lihat soal nomor 4 kita, konvoi. Konvoi ini adalah iring-iringan kendaraan. Kita faham, para sahabat tahu betul itu. Tapi dia bukan kendaraan itu. Bukan transport, bukan transfer, bukan kendaraan itu. Proteksi sendiri adalah perlindungan. Jadi bukan. Yang diinginkan di dalam soal ini adalah konvoi semakna dengan iring-iringan.
Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal antonim. Kak Iqbal ingatkan kembali ya, bahwa seperti sinonim, antonim juga adalah dasar dari berpikir sederhana dan sistematis tentang analogi. Kita lihat kontradiksi, nah perhatikan tandanya bukan sama dengan, tapi tanda seperti ini menunjukkan yang diminta adalah antonim. Kontradiksi, antonimnya tentu bukan afirmasi, bukan alternatif, lawan dari, karena kontradiksi berarti bertentangan, berarti lebih cenderung untuk kesefahaman. Konvergensi sendiri itu lawan kata dari divergensi. Berarti jawaban kita dalam hal ini adalah Charlie. Coba kita lihat soal nomor 6. Monoton. Sesuatu yang monoton tidak dramatis maknanya, tetapi juga bukan dalam bentuk posisi lawan. Monoton, apa lawannya? Apakah statis? Cenderung semakna kalau dengan statis, turunan bukan, terus menerus itu malah monoton, yang dimintakan lawannya. Berarti dalam hal ini yang paling mendekati kemungkinannya adalah bersifat selang-seling itu sudah tidak monoton. Kita lihat soal nomor 7 kita, konservasi. Ini biasanya digunakan dalam pendekatan lingkungan. Lingkungan hidup, lingkungan sosial, tapi terutama dalam hal ini adalah alam. Nah, konservasi, eksplorasi tidak persis berlawanan, lawan persisnya itu adalah betul, eksploitasi. Penjelajahan bukan, itu adalah semakna dengan eksplorasi, penghijauan justru ini adalah bagian dari konservasi, menyelamatkan itu adalah sebentuk kegiatan konservasi. Nomor berikutnya amatir. Apa lawan katanya amatir? Betul. Jagoan atau kampionnya. Amatir adalah sesuatu yang dilaksanakan berdasarkan kesenangan, tapi bukan juga berlawanan dengan palsu, kuat maupun lugas. Kita lihat soal nomor selanjutnya 9. Makar. Apa lawannya makar? Betul. Lawan makar adalah setia. Kalau melakukan makar terhadap sesuatu, lawannya adalah setia terhadap sesuatu itu. Untuk nomor 10, absurd. Sesuatu yang tidak logik. Berarti lawannya adalah betul. Dia sesuatu yang logik atau masuk akal. Nomor 1 sampai dengan nomor 4, kita ambil contoh sinonim. Kemudian nomor 5 sampai dengan nomor 10, kita ambil contoh-contoh antonim untuk mengantar kita masuk pada materi kita sesungguhnya. Untuk persiapan para sahabat tes CPNS dalam hal bagian pertama kemampuan verbal ini, yaitu bagian analogi. Kita lihat soal-soal analogi kita. Sahabat Kitu Learning, penting difahami terkait dengan analogi. Yang dimaksudkan itu adalah salah satu yang paling utama, analogi dalam hal hubungan antar dua kata. Jadi kalau soal nomor 11, kita lihat kelas dengan belajar, yang kita mau cari bukan sinonimnya kelas, bukan sinonimnya belajar. Begitupun bukan antonimnya kelas ataupun antonim belajar, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana analogi hubungan antara kelas dengan belajar itu. Metode sederhananya, cara sederhananya sudah 20 tahun lebih Kak Iqbal perkenalkan metode ini adalah cukup mencari kata sambung sederhana. Contoh, antara kelas dengan belajar. Apa kata sambung sederhana antara kelas dengan belajar? Betul, kelas itu adalah tempat belajar. Tempat belajar. Nah, kalau seperti itu, kata tempat ini yang dijadikan dasar untuk mencek jawaban A, B, C, D, E yang ada. Kalau kata tempat itu bisa diterapkan di jawaban itu, maka jawaban itu adalah jawaban yang benar. Itu yang dimaksudkan dengan analogi hubungan antara dua kata. Coba kita lihat A, kuda dengan pacuan. Apakah bisa dimasukkan di sini kata tempat? Kuda tempat pacuan. Pacuan itu tempat kuda berpacu, berarti ini keliru. Coba kita lihat opsi B. Kalau kita gunakan di sini, ikan tempat berenang, bukan ikan tempat berenang, tetapi ikan berenang. Kuncinya adalah penggunaan
Kata kunci analog di soal nomor 11 ini yaitu kata tempat. Berarti ini juga keliru. Coba kita lihat soal berikutnya, sirkuit. Nah, apakah bisa digunakan kata tempat ini ke dalam sirkuit dan balap motor? Sirkuit, tempat balap motor. Oh, ini benar. Kita lihat untuk deltanya, apakah benar bahwa jalan itu adalah tempat hambatan? Justru jalan tempat untuk melewati hambatan. Berarti ini keliru. Telur. Apakah telur tempat lilin? Hubungannya? No. Berarti ini juga tidak berlaku di sini. Sehingga jawaban kita adalah Charlie. Contoh soal berikutnya. Diameter dengan lingkaran. Ini apa hubungannya antara diameter dengan lingkaran? Kalau sahabat ingat, ketika ada sebuah lingkaran, lalu kemudian kita bicara tentang diameter, maka ini adalah betul berada di tengah, membagi dua. Inilah diameternya, sehingga dalam hal ini diameter itu boleh disebut garis tengahnya lingkaran. Kan seperti itu. Nah, kalau begitu, untuk melihat mana jawaban yang benar, gunakan kata garis tengah, maka kita akan melihat jawaban yang cocok dengan kata garis tengah, kata sambung itu merupakan jawaban yang analog hubungannya dengan soal yang diminta. Kita lihat nomor opsi A. Sudut. Apakah sudut itu adalah garis tengahnya tegak lurus? Bukan. Kita lihat bravo. Apakah diagonal itu adalah garis tengahnya segi 4? Kalau ada segi 4, yang dimaksud diagonal kan ini. Nah, berarti kan dia garis tengahnya. Ini juga diagonal nih. Membagi dua dengan baik. Berarti dalam hal ini, untuk jawaban bravo, boleh. Ngecek luas. Apakah garis tengah panjang? Oh bukan, berarti dalam hal ini kalau diterapkan di sini tidak berlaku kata garis tengah. Coba terapkan kata garis tengah pada jawaban delta. Tinggi garis tengahnya segitiga. Andai kata segitiganya sama sisi, boleh. Tetapi dalam hal ini hanya disebut segitiga. Ada banyak segitiga. Sehingga dalam hal ini tidak tepat. Apakah garis tengah bisa menyambungkan kata radius dengan busur? Apakah radius itu adalah garis tengahnya busur? Bukan. Berarti jawaban kita dalam hal ini adalah bravo. Kita lanjutkan dengan soal nomor 13 untuk soal analog kita. Meja, apa hubungannya dengan kayu? Meja ini misalnya, meja ini terbuat dari kayu. Boleh kita gunakan meja ini bahan dasarnya kayu. Boleh kita gunakan meja ini berasal dari kayu. Berasal dari mana yang terlintas dengan cepat dan tepat pada benak para sahabat, gunakan saja. Dan itu adalah kata sederhana. Kata sambung sederhana antara meja dengan kayu. Boleh kita gunakan alternatif-alternatif yang tadi. Kita pakailah salah satunya. Misalnya terbuat dari. Lalu bagaimana jawaban yang benar? Gunakan kata sambung ini ke jawaban alfa sampai dengan eho. Yang tepat adalah yang cocok. Coba kita lihat. Apakah kertas terbuat dari buku? Keliru. Buku justru tersusun dari kertas, kebalik. Apakah batu terbuat dari pasir? Keliru. Apakah ayam terbuat dari telur? Dialog lama dalam dunia filsafat. Duluan mana ayam dengan telur atau telur dengan ayam? Tidak tepat. Apakah bata terbuat dari tanah liat? Oh iya, ini yang benar. Sudah dapat kita jawabannya. Untuk ngecek saja, apakah awan terbuat dari hujan? Bukan, berarti jawaban kita adalah delta. Kunci untuk nomor 13 adalah terbuat dari atau bahan dasarnya dari. Kita lihat soal nomor 14. Apa kira-kira hubungan antara lebah
dengan madu. Betul. Lebah menghasilkan madu atau apapun kata sederhana yang bisa sahabat ingat pada saat itu. Kalau yang Kak Iqbal ingat sekarang adalah menghasilkan. Lebah itu menghasilkan madu. Oleh karena itu Kak Iqbal akan menggunakan dan kita akan menggunakan kata menghasilkan ini untuk mencek jawaban yang benar, yaitu yang memiliki hubungan setara atau analog dengan lebah madu. Kita lihat daun apakah menghasilkan makanan? Tidak tepat. Sapi apakah menghasilkan susu? Betul, dia menghasilkan susu dari dirinya. Yang sering kita minum adalah susu sapi. Boleh sekedar ngecek apakah pohon menghasilkan kayu. Kayu berasal dari pohon betul, tapi tidak secara spesifik menghasilkan dari dirinya sebagaimana madu dihasilkan dari diri lebah. Ada yang lebih tepat dalam hal ini yaitu bravo. Kita cek apakah berudu menghasilkan katak. Metamorfosenya berudu itu yang kemudian berubah menjadi katak, tapi bukan berudu dari dalam dirinya menghasilkan katak. Apakah rokok menghasilkan kanker? Boleh jadi efeknya. Dari merokok efeknya adalah kanker, tapi bukan rokok yang menghasilkan kanker. Jawaban yang paling tepat adalah bravo. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan soal nomor 15. Kail dengan kata memancing, ayo. Kata apa yang bisa menyambungkan dengan mudah? Kail, tahu kail kan? Biasa memancing kan? Nah itu apa kira-kira? Betul. Yang terlintas langsung adalah kail dengan memancing. Kail itu adalah alat untuk memancing. Betul. Nah sekarang tinggal terapkan kata alat itu ke jawaban A, B, C, D, E. Mana yang paling tepat? Terapkan ke Alpha, terapkan ke Bravo, terapkan ke Charlie, terapkan ke Delta, terapkan ke Echo. Mana yang paling pas? Coba kita lihat untuk jawaban Alpha. Tanah alat cangkul. Tanah dicangkul iya, tapi tanah bukan alat cangkul, keliru maaf. Kapal alat dermaga. Keliru, yang benar itu adalah kapal sandar di dermaga atau kapal berlabuh di dermaga. Bukan kata alat, padahal yang kita butuhkan adalah sebuah hubungan analog, hubungan yang setara. Cara mudahnya, metode sederhananya, gunakan kata sambungnya. Dalam hal ini kata alat. Kita lihat Charlie. Senapan alat menembak. Oh ya, boleh ya. Sekarang kereta alat lansir. Lansir apa sih ini? Parkir. Nah kalau kereta lansir, kereta parkir boleh, tapi kereta bukan alat untuk lansir. Ya mau lansir malah kereta, berarti keliru. Gerinda alat mengasah. Kadang gerinda digunakan alat untuk mengasah, tapi tidak jarang juga digunakan untuk memotong. Berarti gerinda dalam hal ini tidak spesifik hubungannya sebagai alat untuk mengasah. Kalau begitu ini juga kurang pas. Yang punya spesifik, hubungan spesifik, kail memang alat untuk memancing, senapan alat untuk menembak. Berarti jawaban kita yang paling tepat adalah Charlie. Kita lihat soal nomor 16, virus dengan virologi. Nah ini zaman pandemi COVID-19 seperti sekarang ini sering sekali kita mendengarkan virus. Nah, apa hubungannya dengan virologi? Sesuatu yang ada kata-kata logi di belakangnya itu bermaknakan berarti ilmu yang mempelajari. Dalam hal ini virus, bagaimana membuat hubungan sederhana aja dengan virologi? Dipelajari dalam virologi. Virus itu dipelajari. Boleh sambung kata dalam virologi. Virologi berarti memang ilmu tentang virus. Mari kita lihat. Di jawaban Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, mana yang pas
kalau kita terapkan hubungan kata sambung dipelajari dalam sekolah pedagogik. Pedagogik itu ilmu pendidikan, bukan sekolah dipelajari dalam pedagogik. Berarti dalam hal ini kurang pas. Penyakit dipelajari dalam patologi, betul. Ini pas kalau diterapkan ke sini. Sekarang coba kita terapkan ke fosil. Apakah fosil dipelajari dalam astrologi? Apa itu astrologi? Betul, ilmu perbintangan, bukan ilmu tentang fosil. Berarti ini keliru. Sekarang asal usul bangsa, apakah dipelajari dengan etimologi? Etimologi itu asal usul kata. Harusnya ini yang ada di eho. Kemudian eho, berarti ini kurang pas. Eho asal usul kata. Kalau kita terapkan ke sini, apakah asal usul kata dipelajari dalam etnologi? Keliru. Ini kebalik. Harusnya asal usul kata dalam etimologi, asal usul bangsa itu dalam etnologi, etnik. Sahabat Kitulening, kita lihat soal nomor 17 kita. Kehausan dengan air. Coba, apa hubungan antara kehausan dengan air? Berikan kata sambung sederhana yang mudah dan cepat melintas dalam benak para sahabat. Betul. Orang kehausan itu karena kekurangan air. Berarti kata sambungnya di sini yang bisa digunakan adalah kekurangan. Nah, tinggal gunakan kata kekurangan ke dalam jawaban A, B, C, D, E. Jangan heran kalau kemudian muncul jawaban-jawaban yang lucu ketika kita terapkan. Kalau lucu berarti keliru. Baik, kita lihat jawaban A. Kemakmuran itu kekurangan kerja keras. Keliru. Justru kerja keras itu bisa menjadi sumber kemakmuran. Sekarang kalau kita gunakan kebodohan, itu karena kekurangan miskin. Ini malah jadi lucu kan sambungannya. Nggak pas kata kekurangan masuk ke hubungan kebodohan dan miskin. Kegembiraan itu karena kekurangan hiburan. Oh, keliru banget. Orang bergembira salah satunya adalah dengan hiburan. Oke, kelelahan. Apakah orang kelelahan karena kekurangan kerja? Keliru. Justru banyak kerja bisa memunculkan kelelahan. Kelaparan muncul karena kekurangan pangan atau makanan. Ini yang benar. Berarti jawaban kita adalah eho. Sahabat Kitulening, kita lanjutkan dengan soal nomor 18 kita. Sambal dengan cabai. Para sahabat putri sangat paham hal ini. Coba, apa hubungan sambal dengan cabai? Betul. Sambal itu bahan dasarnya dari cabai. Tapi agak panjang sih kalau kita menggunakan bahan dasarnya dari, boleh. Kalau menggunakan yang singkat-singkat saja, sambal itu dari cabai. Boleh? Nah, nanti kita biarlah ini menjadi bahan dasarnya dari cabai, terbuat dari cabai, boleh. Nah, sekarang mari kita lihat jawaban Alfa, Bravo, Charlie. Nah, apakah sayuran terbuat dari panci? Nah, ini kan jadi lucu hubungannya. Kalau sambal itu terbuat dari cabai atau bahan dasarnya dari cabai, masa sayuran bahan dasarnya dari panci? Sayuran ada dalam panci, yes. Tapi sayuran bahan dasarnya dari panci kan bukan. Gado-gado, apakah bahan dasarnya dari kacang tanah atau terbuat dari kacang tanah? Salah satu bahan dasarnya gado-gado adalah kacang tanah, tapi gado-gado bukan terbuat dari kacang tanah semata. Berarti ini kurang pas. Kita lihat, apakah buku terbuat dari tas? Buku ada dalam tas, yes. Tapi buku terbuat dari tas, karena kita harus menggunakan kata terbuat dari dalam hal ini, maka ini tidak benar. Apakah soto terbuat dari bumbu? Soto ada bumbunya, tapi soto bukan terbuat dari bumbu sebagaimana sambal terbuat dari cabai.
Kalau alfa sampai delta keliru, berarti jawaban kita adalah betul. Eho, kita lihat bubur ayam terbuat dari nasi atau bahan dasarnya dari nasi. Cocok. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan nomor 19 kita, hubungan antara 3 kata. Kuas, cat, dengan dinding. Tadi kita bergulat, kita spot otak dengan 2 kata, sekarang 3 kata. Bagaimana metodenya? Sama saja. Prinsipnya adalah hubungan analogi, berarti hubungan setara, buatlah hubungan sederhana antara ketiganya. Sahabat sudah mahir dengan model tadi, mari kita lihatlah. Mana di antara ini yang paling pas? Betul. Kuas menggunakan cairannya, cat, ya. Ini alatnya, ini cairannya, ini tempatnya. Ya. Ini alat, ini cairannya, ini atau bahannya, ini tempatnya. Sehingga kalau kemudian kita terapkan di dalam jawaban ABCDE, betul. Yang pas itu adalah delta. Ini adalah alatnya, ini cairannya, tempatnya di mana adalah di kertas. Sahabat Kitu Learning, kita lihat soal nomor 20 kita. Bintang, galaksi, tata surya. Ada 3. Kembali ada 3 kata yang mau dihubungkan. Prinsipnya tetap sederhana, tetap sama saja, yaitu hubungan yang analog, hubungan yang setara antara kata-kata yang tersedia. Sahabat Kitu Learning, bintang, apa contohnya bintang? Matahari itu bintang. Apa contohnya galaksi? Galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti inilah terdapat tata surya, terdapat matahari, terdapat tata surya, dan begitu banyak tata surya yang lain. Sementara tata surya, ya kita tahu pusatnya adalah matahari, lalu ada planet-planet yang berputar, Mars, Venus, Saturnus, ya. Kemudian termasuk bumi kita. Itu contohnya. Artinya dalam hal ini secara skala, kalau bintang tunggal, kalau galaksi besar, kalau tata surya, antaralah kira-kira seperti itu. Nah, sahabat bisa lihat di jawaban Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, mana yang paling pas? Menunjukkan bahwa bintang tunggal, galaksi jauh lebih besar, tata surya yang berada di antaranya. Padi, karung, lumbung. Padi dengan karung bukan bersumber dari hal yang sama. Oke, betul. Yang pas dalam hal ini adalah betul. Echo. Huruf itu tunggal. Kalimat itu banyak kata. Kata itu sendiri tersusun dari beberapa huruf. Sama bintang itu tunggal. Tata surya itu tersusun dari beberapa, termasuk matahari dan planet-planet. Dan galaksi itu sebagaimana halnya kalimat yang tersusun dari banyak kata atau banyak tata surya. Lima soal kuis maestro berikut ini, Kak Iqbal persilakan para sahabat untuk melakukan spot otak secara mandiri. Penting Kak Iqbal ingatkan bahwa untuk sukses di dalam setiap tes seleksi seperti halnya tes CPNS perlu didahului dengan latihan, banyak melakukan spot otak dengan latihan soal, dan latihan soal. Sahabat Kitu Learning, silakan dijawab dan jawabannya ditulis di kolom komentar. Besar harapan Kak Iqbal para sahabat meraih sukses pada kesempatan pertama di masa yang datang dalam waktu yang dekat ini. Tes CPNS tidak lama lagi, gunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baik mungkin untuk meraih kesuksesan itu. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas atensinya. Salam pendidikan.